Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Filsafat Pendidikan. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Syukri Hamzah dan Dr. Dwi Ismawati Magister Pendidikan. Tugas ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Tiara Afriani dengan NPM A1M025055 dan Gita Amanda Janestalia dengan NPM A1M025049. Idealisme adalah sistem filsafat yang berasal dari pemikiran Plato dan dikembangkan oleh para pengikutnya. Menurut Agung Sagena dan Syarifuddin 2022, idealisme menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, jiwa, dan ide dibandingkan hal-hal yang bersifat material atau kebendaan. Dengan kata lain, apa yang tidak nampak justru dianggap lebih esensial. Konsep dasarnya yaitu idealisme percaya bahwa realitas sejati berasal dari pikiran, ide, dan nilai. Menurut Plato, dunia ide jauh lebih sempurna daripada dunia fisik. Pendapat ini dijelaskan kembali oleh Osmond dan Craver dalam buku Philosophical Foundation of Education 2012, bahwa idealisme menekankan kekuatan pikiran dan nilai sebagai dasar pendidikan. Ada beberapa esensi kebenaran dalam idealisme. 1. Kebenaran dianggap universal, abadi, dan tetap. 2. Dicapai melalui akal, bukan lewat pengalaman fisik. Dan yang terakhir adalah fokus pada dunia ide yang lebih sempurna daripada dunia nyata. Tujuan idealisme dalam pendidikan. Pendidikan dalam pandangan idealisme bertujuan untuk mengembangkan potensi tertinggi manusia, terutama kemampuan berpikir, moralitas, dan spiritualitas. Idealisme meyakini bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi lebih pada pembentukan karakter serta pemahaman konsep-konsep abstrak yang mendasari kehidupan. Selain itu, pendidikan dalam idealisme bertujuan membentuk individu yang mampu menggunakan akal budidayanya secara mendalam dan kritis. Peserta didik diarahkan untuk mencapai kesadaran diri, memahami realitas secara rasional, dan menghayati nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana utama untuk membantu manusia mencapai kesempurnaan diri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Nah, peran guru bagi penganut idealisme. Guru memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi menjadi teladan moral bagi siswa. Guru dipandang sebagai pembimbing intelektual dan spiritual yang membantu peserta didik menuju pemahaman nilai-nilai kebenaran. Karena itu, guru harus memiliki integritas tinggi serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Kurikulum yang selaras dengan idealisme berfokus pada materi-materi yang mengembangkan akal dan jiwa, seperti filsafat, sastra, sejarah, etika, dan matematika. Kurikulum idealisme bertujuan mengajarkan nilai-nilai, konsep moral, serta pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Penekanan utama bukan pada hafalan, melainkan pada kemampuan peserta didik memahami makna di balik setiap materi.
Metode pembelajaran yang dianggap paling efektif dalam idealisme adalah dialog Sokrates, yaitu metode tanya-jawab dan diskusi kritis yang memungkinkan siswa menemukan pemahaman melalui proses berpikir. Guru dan siswa berinteraksi secara intelektual, menggali konsep-konsep abstrak, dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Metode ini membantu siswa mencapai pemahaman mendalam, bukan sekadar mengulang informasi. Implikasi idealisme dalam pendidikan modern. Pengaruh idealisme masih terlihat kuat dalam pendidikan masa kini, terutama dalam pengembangan pendidikan karakter. Penanaman nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab merupakan bentuk nyata dari penerapan idealisme. Selain itu, guru masih dipandang sebagai figur yang harus memberikan contoh moral bagi peserta didik. Banyak sekolah juga memasukkan kegiatan refleksi dan pembiasaan nilai dalam kurikulumnya. Kelebihan dan kelemahan idealisme. Kelebihan idealisme terlihat pada kemampuannya membentuk peserta didik yang berkarakter kuat dan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Idealisme memberikan arah moral yang jelas bagi pendidikan dan menekankan pentingnya pengembangan diri yang holistik. Selain itu, pendekatan ini membantu siswa memahami konsep secara mendalam, tidak hanya menghafal materi. Idealisme juga menghadapi beberapa kelemahan. Aliran ini sering dinilai terlalu abstrak dan kurang sesuai dengan tuntutan dunia modern yang serba praktis. Penerapannya membutuhkan guru dengan kualitas moral dan intelektual yang sangat tinggi, yang tidak selalu mudah ditemukan. Selain itu, idealisme kurang memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik dan kebutuhan pembelajaran yang bersifat nyata atau aplikatif. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan idealisme menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan pikiran, jiwa, dan nilai moral pada peserta didik. Guru memegang peranan besar dalam membentuk karakter peserta didik, sementara kurikulum idealis memberikan landasan kuat untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan nilai kehidupan. Meski memiliki kelemahan, idealisme tetap relevan dalam pendidikan modern, terutama dalam pembinaan karakter dan integritas siswa. Nah, itulah penjelasan tentang idealisme dalam pendidikan. Semoga apa yang tadi dijelaskan bisa bermanfaat bagi yang menonton dan juga mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.